Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gumelar Wijaya di acara Ruang Publik. Saudara, tentunya dalam Ruang Publik kali ini kita akan membahas dan juga mengusung tema dorong pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan RKB atau ruang kelas baru. Pemirsa, pemerintah melalui program pembangunan ruang kelas baru atau RKB berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan menambah kapasitas ruang belajar sehingga akses pendidikan dapat lebih merata. Namun pembangunan RKB tidak hanya soal fisik, melainkan juga bagaimana memastikan distribusi pembangunan tepat sasaran, transparan, serta didukung oleh perencanaan jangka panjang. Sebelum kita memperkenalkan narasumber pada sore hari ini, kita akan saksikan bersama tayangan prolog berikut ini. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Namun, di banyak daerah di Jawa Barat, realita di lapangan masih menunjukkan keterbatasan ruang kelas yang membuat proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal. Siswa terpaksa belajar dengan sistem bergantian, bahkan ada yang menempati ruang darurat yang jauh dari kata layak. Pemerintah pun berupaya menjawab persoalan ini melalui program pembangunan ruang kelas baru atau RKB. Kehadiran RKB diharapkan tidak hanya menambah kapasitas sekolah, tetapi juga membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh siswa tanpa memandang lokasi mereka tinggal. Namun apakah pembangunan RKB ini sudah tepat sasaran? Bagaimana pengawasan dan implementasinya di lapangan, serta sejauh mana langkah ini mampu menjamin pemerataan akses pendidikan di Jawa Barat? Selengkapnya akan dibahas dalam Ruang Publik. Dorong pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan RKB. Saudara, sudah tersambung di line Zoom TVRI Stasiun Jawa Barat. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Purwanto. Ya, selamat sore. Baik, terima kasih telah berkenan berhadir. Dan juga selamat sore, Pengamat Pendidikan Bapak Dan Setriana. Baik, Pak Dan, Selamat kami sore. belum bisa mendengar suara Anda. Sekarang baik, Pak Dan, selamat sore. Kang Gugu. Baik, Pak Dan, Selamat sore. terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saya ingin ke Pak Purwanto terlebih dahulu. Pak Purwanto, ada dua pertanyaan pembuka, Pak Purwanto. Pertama, seberapa besar gap antara ketersediaan ruang kelas yang ada dan juga kebutuhan ruang kelas baru di Jawa Barat saat ini? Dan berapa pencapaian pembangunan RKB dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak Purwanto? Ya, terima kasih Pak Dan semua yang hadir, bahwa memang kita di Jawa Barat ini sangat kekurangan ruang kelas baru di jenjang SMA maupun SMK. Berdasarkan data kita di tahun 2024 itu kita masih membutuhkan 9.594 ruang kelas baru gitu ya untuk SMA dan SMK. Dan ini menjadi kebutuhan kita dalam rangka aksesibilitas pendidikan pada jenjang pendidikan menengah gitu. Dan trennya memang tren pembangunan ruang kelas baru di Jawa Barat gitu ini pada tahun-tahun sebelum tahun ini memang sangat minim gitu, dan hanya mengandalkan kebanyakan dari dana alokasi khusus dari pusat. Baru setelah zaman sekarang ini, zaman kepemimpinan Pak Gubernur, memang Pak Gubernur menginginkan adanya penambahan ruangan kelas baru secara besar-besaran. Begitu sementara, Pak. Baik, Pak Purwanto, untuk pembangunan RKB ini akan diprioritaskan untuk jenjang apa? SD, SMP, atau SMK?
Ini untuk SMA, SMK, Baik. sama SLB. Karena yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah SMA, SMK, SLB. Dan pada jenjang ini membutuhkan ruang yang sangat besar. Baik. Untuk kekurangannya ada sekitar 9.554 ruang kelas. 94 ruang kelas. Ya, untuk SMA dan juga SMK yang ada di Jawa Barat. Ya, untuk SMA, SMK negeri dan swasta. Kalau untuk negerinya ada kekurangan 4.423 ruang. Baik, cukup banyak tentunya Pak Purwanto yang memang harus dilakukan. Lalu daerah mana saja yang menjadi prioritas untuk pembangunan RKB ini? Ya, ini tersebar di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dengan kebutuhan paling tinggi itu adalah di Kabupaten Bogor. Baik. Di Kabupaten Bogor, kemudian di Kabupaten Bekasi, dan dan Kota Bandung. Baik, tadi Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Kota Bandung. Bekasi. Itu yang paling besar ya, termasuk Kabupaten Karawang. Baik, termasuk juga Kabupaten Karawang. Ya. Saya ingin ke Pak Dan Satriana. Pak Dan, menurut Anda, apakah pembangunan RKB ini memang solusi utama pemerataan akses pendidikan, atau mungkin ada faktor lain yang lebih mendesak, Pak Dan? Ya, saya kira pasti, sebagaimana tadi disampaikan Pak Kadis, pembangunan ruang kelas baru sangat membantu, terutama pada akses. Karena kita tahu di Jawa Barat misalnya angka putus sekolah atau angka partisipasinya untuk jenjang sekolah menengah itu masih cukup mengkhawatirkan. Hanya sekira 60%. Artinya masih banyak anak-anak kita usia sekolah menengah yang perlu diakomodir. Tapi kalau tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Kadis, mungkin prioritas pertama yang perlu dilakukan dalam jangka pendek adalah memenuhi janji dari Pak Gubernur untuk mengembalikan ruang rombongan belajar menjadi 36. Yang kemarin dalam SPMB dengan kebijakan khusus dari Pak Gubernur untuk pencegahan anak putus sekolah tersebut, ada rombongan belajar yang diisi di atas standar nasional. Menurut saya prioritas pertama yang mendesak sebagaimana dijanjikan Pak Gubernur adalah memastikan prioritas pembangunan ruang kelas baru itu diberikan kepada ruang sekolah-sekolah yang menerima program PAPS. Yang kedua, prioritasnya menurut saya adalah di kecamatan-kecamatan yang sampai saat ini terdata sama sekali belum memiliki sekolah negeri. Baik di jenjang SMA maupun SMK. Khusus misalnya kami mencatat Pak Kadis, ada 14 kecamatan yang di Jawa Barat ini sama sekali belum memiliki sekolah, baik negeri maupun swasta. Sementara ada 114 kecamatan lain yang hanya memiliki sekolah swasta di sekitarnya. Ini yang menurut saya perlu diprioritaskan agar tadi mempunyai dampak langsung pada peningkatan akses, tapi juga mengembalikan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan kita. Begitu Kang Gugu. Baik, saya ingin coba tanggapan dari Pak Purwanto. Pak Purwanto, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dan Satriana, apakah menjadi tantangan terbesar dalam implementasi pembangunan RKB, tentunya dari sisi anggaran kah, atau mungkin dari teknis kah, untuk bisa mencapai itu semua? Iya, tentu kita memprioritaskan pertama adalah untuk aksesibilitas ini adalah kecamatan-kecamatan yang belum mempunyai sekolah. Baik. Dan kita secara bertahap ini sedang penuhi. Kita pada tahun ini ada 15 unit sekolah baru SMA, SMK, dan SLB. Kemudian itu unit sekolah baru, dan RKB ini juga diprioritaskan untuk daerah-daerah yang arus muridnya tinggi dan mempunyai lahan. Dengan penambahan RKB ini diharapkan daya tampung sekolah tersebut semakin tinggi. Dan untuk keinginan Pak Gubernur membangun sekolah-sekolah di sekolah yang kemarin menerima rombel jumlah siswanya melebihi 36, itu sedang kita bangun mulai dari perubahan ini, dan
insya Allah ini akan selesai. Khusus yang PAPS ini ada beberapa ruang kelas baru yang kita bangun untuk mengurai jumlah siswa yang lebih dari 40. Tentunya secara bertahap, nanti di 2026 ada lagi gitu. Dan tantangan kita adalah pada sisi anggaran. Kalau dari sisi anggaran, daya dukung Pak Gubernur sangat tinggi. Insya Allah akan terus memenuhi, dan kebutuhan RKB ini terus dipenuhi oleh Pak Gubernur. Tinggal yang secara teknis adalah bagaimana kita secara teknis bisa memberikan ruang kelas baru ini dibangun dengan baik, dengan standar yang berkualitas begitu, dan bisa dilaksanakan tepat sasaran. Baik, ini menarik Pak Purwanto. Saya ingin mengejar kembali. Kalau misalkan ini tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ini harus berjalan transparan, tepat sasaran, dan juga mungkin sesuai dengan kebutuhan real sekolah. Lalu tentunya bagaimana dari dinas sendiri memastikan pembangunan RKB ini berjalan dengan transparan dan tepat sasaran? Ya, dari sisi perencanaan kita kan menggunakan data pokok pendidikan, Dapodik, tentang kekurangan ruang kelas. Dan itu diinput secara langsung oleh operator di tingkat satuan pendidikan. Ketersediaan lahan dan kekurangannya berapa itu ada di situ. Dan dari sisi ketepatan sasaran, saya yakin itu akan tepat, gitu ya, karena ini berbasis data pokok pendidikan. Sebelum dilakukan juga kita melakukan survei dulu ke lokasi, begitu, untuk memastikan benar tidak data yang ada itu. Gitu. Kemudian dari sisi kualitas memang kita terus mendorong agar pengawasannya ini berjalan dengan baik, konsultan pengawasnya bisa melakukan pengawasan terhadap apa yang dilaksanakan oleh penyedia di lapangan dengan baik, penuh integritas gitu. Baik, saya ingin ke Pak Dan Satria untuk bisa menanggapi. Lalu bagaimana menurut Pak Dan sendiri ini memastikan pembangunan fisik RKB ini diimbangi dengan peningkatan kualitas guru dan juga kualitas pembelajarannya, Pak Dan? Saya menyambung melengkapi apa yang disampaikan Pak Purwanto, Kadis. Betul Pak, dalam pengawasan itu ada di level perencanaan, mulai dari pengelolaan anggaran, pemilihan penyedia, sampai pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Saya kira kita sudah punya banyak perangkat untuk mengawasi di internal kita. Yang mungkin kurang, Pak, biasanya adalah pelibatan masyarakat di dalam pengawasan, terutama pada tahapan pelaksanaan dan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Kita tahu dan harus belajar, menurut saya, seringkali sekolah tersebut memang jadi, tetapi dengan kualitas yang tidak sesuai dengan perencanaan. Misalnya di beberapa daerah kita mendengar robohnya bangunan yang baru dibangun oleh pemerintah. Ini saya kira pelibatan pihak eksternal, terutama Pak Komite Sekolah maupun Dewan Pendidikan harus lebih diefektifkan agar tadi bisa membantu Dinas Pendidikan di dalam mengawasi perencanaan. Yang kedua, saya kira betul yang disampaikan Kang Gugu, bahwa sarana ini hanya salah satu komponen yang mendukung kualitas pembelajaran. Di saat yang bersamaan, peningkatan jumlah rombongan belajar juga harus diimbangi, tidak hanya oleh jumlah kelas, tapi juga oleh rasio guru, oleh kapasitas guru. Dan satu yang saya selalu diskusikan dengan rekan-rekan saya di Dinas Pendidikan, pelibatan swasta di dalam mendorong peningkatan akses pendidikan. Tahun yang lalu Dinas Pendidikan menghitung apabila daya tampung baik di sekolah negeri, swasta, baik yang dikelola oleh Kemendikbud waktu itu, Kemendiknas maupun dengan Kementerian Agama, sebenarnya kita punya potensi untuk menampung 125% dari lulusan jenjang SMP. Persoalannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis,
sebarannya yang tidak merata. Kemudian juga kualitas dari setiap sekolah baik terutama swasta yang juga tidak merata. Jadi PR-nya tentu saja saya mendukung tentang peningkatan sarana, tapi peningkatan kualitas pengajaran maupun tadi dalam konteks pengembangan proses pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran perlu juga diperhatikan dalam waktu yang bersamaan, Kang Guguk. Baik, ada dua tentunya ya, ada keterlibatan masyarakat yang memang harus bisa diikut sertakan karena memang kualitas yang sepertinya tidak dianggap kurang merata di berbagai daerah. Lalu juga ini kelibatan atau terlibatnya sektor-sektor lain seperti sektor swasta untuk bisa membantu. Saya ingin ke Pak Purwanto. Pak Purwanto, adakah saya yakin bahwa anggaran yang disediakan oleh Gubernur Jawa Barat ini tinggi, namun sepertinya kalau misalkan harus merangkul seluruh Jawa Barat membutuhkan anggaran yang super besar untuk bisa membangun semua. Dalam kondisi anggaran daerah yang terbatas, menyambung dari statement Pak Dan tadi, adakah kolaborasi tentunya dari pemerintah pusat atau mungkin bahkan swasta untuk bisa membantu pembangunan ini? Baik, Pak Purwanto, mohon izin boleh diaktifkan. Oke. Ya. Ya, tentu kita dari pemerintah dalam keadaan yang terbatas sangat terbuka atas partisipasi dari pihak-pihak swasta untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan, karena itu akan sangat membantu gitu. Kemudian untuk dari sisi kepengawasan memang sangat baik apabila pihak-pihak eksternal masyarakat itu ikut melakukan pengawasan dan bisa dilakukan secara kolaboratif dan juga memenuhi asas-asas ketaatan terhadap regulasi gitu. Kita tentu terbuka karena akan terbantu apabila pengawasan yang dilakukan secara eksternal itu kemudian bisa membantu kita, karena kelemahan-kelemahan secara internal yang dilakukan oleh pengawas-pengawas yang berjalan selama ini itu akan tertutupi oleh hadirnya pengawasan secara eksternal. Maka kami selalu terbuka atas peran serta pihak-pihak eksternal terhadap pengawasan sekolah, dan bisa langsung nanti kalau ada hal-hal yang ditemukan yang tidak sesuai dengan perencanaan bisa disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan atau ke pihak pejabat pelaksana kegiatan. Itu pada pejabat pembuat komitmen. Baik. Gitu. Pak Purwanto, menurut Pak Purwanto sendiri ini untuk bisa mencapai seluruh kekurangan yang ada di Jawa Barat butuh berapa lama untuk bisa 100% ini bisa terbangun sempurna? Ya, jadi kalau kita rata-rata begitu dialokasikan anggaran untuk pemenuhan ruang kelas baru di Jawa Barat, memang uangnya yang dibutuhkan akan sangat besar gitu. Dan kita membutuhkan beberapa tahun untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas baru ini. Dan kalau kita hitung, proyeksikan gitu, kita masih dengan jumlah 4.000 ruang kelas ini, kalau kita rata-ratakan aja per tahunnya kita selesaikan 1.000 ruang kelas, itu butuh waktu 4 tahun gitu. Kalau 1.000 ruang kelas, kalau RKB itu kan rata-rata 450 juta. Maka kita udah bisa menghitung berapa gitu. Berapa kebutuhan kita dalam jangka waktu 4 tahun itu. Kalau kita mau selesaikan 4.000 dalam jangka waktu 1 tahun, maka 4.000 dikalikan 450 juta saja udah berapa. Kalau kita ingin menyelesaikan dalam jangka waktu kepemimpinan Gubernur Pak Dedi, itu 1 tahun membutuhkan 1.000 kelas diselesaikan gitu.
1 tahun 1.000 Gitu, kelas, Pak. Pak Purwanto, betul ya? Iya, 1.000 kelas kalau pengen selama kepemimpinan Pak Dedi Baik. selesai ini. Berarti kita harus membangun 1.000 untuk sekolah negeri ini, gitu. Baik, saya ingin Per ke tahun. Pak Dan terlebih Pak Dan, saya ingin Anda tanggapi tadi pernyataan dari Kadisdik. Lalu memang anggarannya memang pastinya terbatas. Namun menurut Pak Dan sendiri, apakah prioritas kebijakan ini sudah tepat? Lalu bagaimana menurut Pak Dan agar dari pemerintah kota tentunya Pemprov ini bisa memenuhi semuanya? Ya, saya kira dengan kondisi ini, alternatif yang bisa dibuka adalah tadi, menghilangkan dikotomi negeri dan swasta. Seringkali pemerintah kalau berbicara soal sarana, pengadaan sekolah baru, selalu bicara sekolah itu harus negeri. Padahal data Pak Purwanto juga pasti paham, jumlah sekolah swasta itu jauh lebih besar daripada sekolah negeri. Tahun yang lalu saya mendapatkan data misalnya untuk SMA saja terjadi perbandingan yang luar biasa. Negeri di Jawa Barat berjumlah 514 sekolah, swasta 1.297. SMK lebih banyak lagi swasta, negeri hanya menyediakan 888 sekolah, sementara swasta jumlahnya 2.649. Demikian juga untuk SLB. Artinya memang sekarang kebijakannya harus berubah. Tidak negeri oriented, tetapi juga mengoptimalkan potensi-potensi swasta agar tadi mampu sebanyak mungkin menampung potensi lulusan di jenjang pendidikan sebelumnya. Dan ini menurut saya menjadi catatan ya, karena sampai SPMB tahun ini masih ada PR kita untuk menghilangkan dikotomi negeri dan swasta. Pemerintah masih dalam tanda kutip mengistimewakan swasta, mengistimewakan sekolah negeri, masyarakat pun masih berorientasi ingin bersekolah di sekolah negeri. Ini yang harus kita hapuskan dikotomi. Caranya apa? Dengan memberikan perhatian kepada sekolah swasta. Bagi sekolah swasta yang akan mencapai standar nasional pendidikan, itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengendalikan kualitasnya maupun membantu menyediakan sarana dan pendukung proses belajar mengajarnya. Saya kira tanpa ada dukungan, tanpa ada perubahan kebijakan yang berorientasi pada sekolah negeri dan swasta, sulit kita bisa memenuhi target angka partisipasi murni 90% lebih sebagaimana diharapkan. Saya kira Pak Purwanto tahu betul kendala dan keterbatasan yang kita miliki. Gitu Kang Gugu. Menghilangkan ekonomi negeri dan juga swasta disamaratakan. Menurut Pak Purwanto bagaimana? Ya, pertama bahwa memang pemerintah tidak melakukan dikotomi karena pemerintah itu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan sekolah-sekolah negeri yang secara 100% ini menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan oleh pemerintah. Dari aspek kebijakan tentu kita harus melakukan optimalisasi anggaran kita terhadap hal yang menjadi kewajiban pokok kita. Dari aspek keberadaan sekolah swasta memang kita juga terus melindungi, memberikan kemudahan-kemudahan dalam pendirian dan pengendalian. Hari ini memang telah terjadi perubahan cara berpikir masyarakat juga, bahwa ya masyarakat masih juga tertarik pada sekolah-sekolah swasta, tapi sekolah-sekolah swasta yang mempunyai mutu dan bisa bersaing layanan pendidikannya dengan sekolah-sekolah yang dipandang bermutu atau baik begitu. Nah, pada aspek penyelenggaraan sekolah oleh masyarakat juga hari ini tampaknya sudah bergeser, berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta pada masa-masa yang lalu begitu. Sehingga
ini juga yang menjadi reorientasi berpikir kita terhadap keberadaan sekolah swasta, keberadaan sekolah negeri, dan bagaimana cara pandang masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diselenggarakan baik oleh negeri ataupun oleh swasta hari ini, gitu. Baik, Pak Purwanto, ini menarik ya. Kalau misalkan untuk pembangunan RKB ini sendiri sudah terintegrasi dengan roadmap pendidikan Jawa Barat dalam 5-10 tahun ke depan kah? Iya. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, kita kan menginginkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah, kemudahan masyarakat memberikan akses pendidikan, dan fokus kita adalah bagaimana antusiasme masyarakat dalam mengenyam pendidikan itu terus kita layani, dan kita mampu mengintervensi persoalan-persoalan kritis masyarakat. Persoalan-persoalan kritis masyarakat itu kan ada pada kelompok rawan, kelompok rentan yang tidak bisa bersekolah. Maka kelompok-kelompok rentan ini kita intervensi dengan kebijakan dari pemerintah provinsi dalam bentuk beasiswa. Anggaran yang terbatas ini kita orientasikan pada persoalan-persoalan kritis, yakni anak-anak yang harus mendapatkan layanan pendidikan. Mereka kita kasih beasiswa, biaya operasionalnya diberikan oleh pemerintah, kemudian juga biaya personalnya diberikan oleh pemerintah, dan ini berlaku untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Baik, nanti kita minta tanggapan daripada, namun kita harus jeda sejenak, yaitu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik bersama saya Gulauri Jaya. Kita masih membahas mengenai dorong pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan RKB. Saya ingin coba ke Padan kembali. Padan, saya ingin tanggapan Anda terkait yang sudah dibahas oleh Pak Purwanto. Lalu bagaimana agar pembangunan RKB ini bisa selaras dengan peningkatan kualitas pendidikan Jawa Barat 5-10 tahun ke depan? Pertama, saya kira menanggapi apa yang disampaikan Pak Purwanto, kewajiban pemerintah itu bukan sekedar membangun sekolah negeri atau memfasilitasi sekolah negeri, karena mandat dari konstitusi kita dan peraturan Undang-Undang Sisdiknas mengatur bahwa kewajiban kita adalah memberikan pendidikan yang bermutu bagi warga negaranya, baik di sekolah negeri dan swasta. Saya bisa menyatakan ini misalnya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pendidikan dasar gratis di negeri dan swasta. Satu, artinya kewajiban kita, pemerintah dalam hal ini, terjabarkan dalam perhatian, bantuan, dan dukungan baik pada sekolah negeri maupun pada sekolah swasta. Selalu mengatakan pembangunan, bantuan, dukungan itu kepada sekolah negeri menyebabkan kemudian terjadinya gap kualitas pelayanan di sekolah negeri dan sekolah swasta. Padahal sekolah swasta ini dengan jumlahnya yang lebih banyak telah berkontribusi memberikan meningkatkan angka partisipasi murni. Sekali lagi, perubahan itu meskipun dikatakan Pak Kadis tidak ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dan swasta, tapi dalam penjabaran anggaran dan berbagai kebijakan masih terlihat berat kepada sekolah negeri, dengan tentu saja alasan tadi menjadi kewajiban pemerintah mendukung atau menyelenggarakan pendidikan di sekolah negeri. Padahal secara fakta dan mandat konstitusi, pemerintah itu juga harus lebih banyak membahas tentang sekolah swasta agar standarnya meningkat, agar kualitasnya meningkat, sehingga masyarakat percaya dan tidak negeri oriented lagi.
Ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan mengingat keterbatasan anggaran dan data yang menunjukkan sekolah swasta jauh lebih banyak dan berpotensi berkontribusi meningkatkan angka partisipasi. Itu yang menurut saya tambahannya. Terima kasih. Baik. Pak Purwanto, tanggapannya bagaimana? Ya betul, memang bahwa banyak kontribusi sekolah-sekolah swasta terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat hari ini. Dari dulu juga seperti itu. Nah, persoalan hari ini adalah bagaimana kita dalam kondisi yang sangat terbatas ini, ketika ini hari ini kan terjadi persoalan-persoalan yang juga dirasakan tidak adil oleh kita. Ketika apa? Ketika misalnya sekolah-sekolah negeri dengan standar biaya operasional yang sama, misalnya tidak diperkenankan memungut iuran kepada masyarakat, tapi sekolah-sekolah swasta ini kan bisa dengan leluasa. Nah, ini juga kan problem yang menjadi kenyataan di lapangan. Yang kedua adalah, walaupun dalam keadaan seperti ini sekolah swasta itu kan setiap tahun terus jumlahnya meningkat, banyak sekali. Banyak sekali, hampir setiap minggu saya menandatangani izin operasional sekolah swasta. Dan itu dari aspek-aspek yang seperti ini kita, kalau misalnya tidak berpihak pada swasta, tidak akan kita izinkan. Nah, kemudian kita juga melihat fakta hari ini di lapangan bahwa betapa anggaran pemerintah pusat itu sangat dominan untuk membantu sekolah swasta. Sementara misal dalam sisi RKB aja, ini revitalisasi, ini banyak sekali anggaran-anggaran dari pemerintah pusat ini jatuhnya ke sekolah swasta. Sementara negeri itu sangat sedikit di Jawa Barat ini yang mendapat revit dari pemerintah pusat. Nah, ini kan harus menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mendorong agar sekolah-sekolah negerinya juga tetap bisa terlayani dengan baik gitu. Baik, karena bisa dibangun sekolah kelas-kelasnya dan rehab-rehabnya. Baik, untuk sekolah swasta karena terus bertambah dan juga banyak dan juga sudah ada anggarannya, namun untuk sekolah negeri ini masih sedikit yang mungkin bisa diupayakan. Pendapat Pak Dan sendiri? Ya, saya kira Pak Purwanto kalau melihat angkanya benar. Tapi coba lihat Pak, sekolah negeri misalnya tidak perlu menanggung biaya operasional guru, gaji guru. Sementara sekolah swasta secara mandiri beliau harus membayar investasi, operasional, dan personal. Jadi wajar kalau sekolah negeri dalam tanda kutip mendapatkan pembatasan. Karena dia mendapatkan bantuan dari pemerintah yang luar biasa dan sekolah swasta dapat keleluasaan mendorong partisipasi masyarakat karena tidak seluruh komponen operasionalnya dibayar oleh pemerintah. Ini yang menurut saya tadi mengikuti MK, maka pemerintah bertanggung jawab kepada siapapun, negeri dan swasta, selama memenuhi standar nasional pendidikan. Apabila sebagian masyarakat menginginkan layanan di atas standar nasional pendidikan, biarkan pasar yang berbicara, bukan lagi tanggung jawab pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak layanan-layanan yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah swasta yang di atas standar nasional. Pemerintah tidak bertanggung jawab. Tetapi sekolah swasta dan negeri yang masih memenuhi atau berupaya mencapai standar nasional pendidikan jadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga suatu saat nanti Pak Purwanto, Pak Kadis tidak repot lagi karena setiap SPMB semua masyarakat akan memilih sekolah terdekat karena seluruh sekolah negeri dan swasta kualitasnya sudah sama. Itu menurut saya. Ini PR bukan hanya Pak Kadis, tapi PR kebijakan bersama gitu. Betul seperti itu. Betul, saya setuju bahwa kita mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu layanan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Agar kualitas layanannya di swasta-swasta ini juga baik. Nah, ini tentu menjadi tugas kita bersama gitu, dan kita akan dorong itu. Nah, memang keterbatasan kita yang hari ini kan
juga sekolah-sekolah swasta sekarang udah berbeda orientasinya dengan sekolah swasta dulu. Ketika dulu itu kan sekolah negeri belum banyak ke pedesaan. Ya. Sekarang sekolah negeri juga udah banyak ke pedesaan, udah menjangkau kecamatan. Dulu sekolah swasta itu hanya ada sekolah swasta di situ, orientasinya sosial, Pak. Nah, hari ini itu banyak sekali sekolah swasta, walaupun ada sekolah negeri di situ, ada juga yang bangun sekolah swasta dan orientasinya bukan sosial lagi gitu. Nah, ini juga kan kita harus objektif melihat fakta seperti ini, bahwa orientasi sosial dan orientasi layanan sosial sekolah-sekolah swasta juga hari ini sudah banyak bergeser sepertinya dari layanan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta dulu gitu. Kalau misalnya orientasinya adalah pelayanan, kalau udah ada sekolah negeri dan terjangkau, kenapa harus bangun sekolah swasta misalnya? Dan memaksakan, kalau sekolah swastanya bisa bersaing dengan negeri sih nggak apa-apa. Tapi juga banyak juga sekolah yang terlalu memaksakan, udah nggak punya guru gitu, udah sarananya terbatas, tapi tetap mendirikan sekolah di situ. Ini juga kan fakta yang kita jumpai di lapangan. Baik, saya ingin ke Pak Purwanto melanjutkan kembali tentunya dengan anggaran yang terbatas. Adakah program selain ini untuk selain membangun RKB yang tentunya bisa diselaraskan dengan target peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat? Ya, selain RKB kan kita juga ada unit sekolah baru, ada juga kemudian beasiswa untuk anak-anak miskin yang mereka akan dikasih beasiswa dan mereka bisa masuk sekolah negeri atau swasta. Dan ini titik kritisnya kalau menurut saya terhadap aksesibilitas. Baik, Pak Purwanto, menurut Anda pentingkah inovasi desain RKB yang mungkin lebih hemat biaya, ramah lingkungan, atau mungkin multifungsi untuk kegiatan belajar? Itu penting, itu harus menjadi orientasi kita. Kita harus berorientasi pembangunan masa depan adalah kelas-kelas yang ramah lingkungan, yang efisien, tidak menggunakan AC, tapi bisa menggunakan energi alam, dan bisa menggunakan sumber-sumber daya lokal, terlebih kalau kita bisa menggunakan sumber daya yang bisa bersifat recycle gitu. Baik, saya ingin ke Pak Dan untuk bisa menanggapi. Pak Dan, apa resiko jika pembangunan RKB ini tidak dilakukan secara merata? Butuh waktu yang cukup lama, biaya yang luar biasa selama Gubernur Jawa Barat tentunya sampai selesai nanti. Clue-nya tadi sudah disampaikan Pak Purwanto. Bagaimana pemerintah harus mempunyai kendali terhadap mutu sekolah swasta. Nah, sekolah-sekolah swasta yang tadi tidak bisa diungkit untuk mencapai standar nasional pendidikan, ya harusnya ada mekanisme. Nah, menurut saya Pak Kadis, bantuan anggaran adalah salah satu mekanisme kita untuk mengendalikan sekolah swasta. Clear dalam peraturan perundang-undangan bahwa sekolah swasta itu juga harus memenuhi standar nasional pendidikan dan dikendalikan tentu saja dalam hal ini oleh dinas. Sehingga tadi pertanyaan dari Mas Guguh tadi bahwa saya tidak khawatir dengan keterbatasan pemerintah selama pemerintah kita bisa mengoptimalkan dan menjamin mengendalikan kualitas pelayanan di sekolah swasta dan negeri. Karena bagi saya itu satu-satunya potensi di Jawa Barat yang saya sebutkan dengan jumlah yang besar, tentu saja dengan tadi variasi dan kendala yang disampaikan Pak Kadis, ini momentum untuk menyisir ulang lagi. Momentum untuk menyisir ulang sehingga betul-betul kita bisa mengoptimalkan seluruh daya tampung baik negeri dan swasta yang ujung-ujungnya atau tujuannya tadi meningkatkan lama belajar, meningkatkan angka partisipasi murni yang masih ketinggalan di Jawa Barat ini. Baik, ini menarik ya. Saya ingin ke Pak Purwanto. Kalau misalkan dari evaluasi pembangunan RKB sebelumnya, apakah sudah berhasil mengurangi jumlah siswa belajar di kelas darurat atau mungkin bergantian? Ya, tentu dengan penambahan ruang kelas baru kan bisa menambah aksesibilitas
siswa yang masuk. Kalau satu kelasnya 36 berarti kita bisa nambah 36 orang anak setiap sekolah. Kalau dibangunnya 3 kelas berarti 36 kali 3 berarti bisa nambah hampir 108 gitu siswa setiap tahunnya di sekolah tersebut. Baik, tentunya tidak memungkiri bahwa peran masing-masing baik sekolah negeri, sekolah swasta ini juga begitu berperan untuk bisa mendongkrak literasi dan juga pendidikan di Indonesia, khususnya mungkin Jawa Barat. Saya ingin ke Pak Dan. Pak Dan, adakah dari sisi kebijakan, adakah daerah lain yang mungkin bisa dijadikan contoh praktik baik dalam pembangunan RKB ini? Ya, saya kira ada dua hal ya. Bahwa pertama dalam penyediaan RKB itu perlu jelas dan terukur prioritasnya. Tadi saya kira kita sepakat dengan Pak Pur. Pendidikan ini datanya sudah sangat detail ya Pak Kadis. Jadi dengan mudah sebenarnya kita membuat perencanaan dengan memprioritaskan daerah-daerah yang memang punya persoalan dalam akses. Yang kedua, cerita baik atau praktek baik dalam pengawasan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, adalah melibatkan pihak eksternal. Saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Pur, sudah jelas batasannya Pak Pur, siapapun masyarakat bisa mengawasi, tapi tidak boleh menggantikan fungsi pengawasan fungsional dan auditor. Ini seringkali kita terjebak, masyarakat juga berlomba-lomba menjadi auditor. Enggak. Tadi udah clear dengan Pak Pur, pemerintah menyediakan saluran pengaduan, masyarakat melaporkan. Biarkan pengawas fungsional yang dengan kompetensi keahliannya mengawal itu secara lebih rinci. Nah, dua aspek atau praktek baik ini menurut saya bisa diterapkan di Jawa Barat dan saya yakin kita sudah, tinggal kita mengukur tadi kemampuan anggaran, terutama karena pendidikan hanya satu sektor yang perlu dipertimbangkan di samping sektor lain. Yang kedua, tetap saya melihat data dan melihat payung hukumnya, tetap saya lebih memilih untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pengendalian pada sekolah swasta daripada membangun seluruhnya anggaran itu dihabiskan untuk membangun sekolah negeri. Karena tadi saya percaya potensi itu ada, cuman beberapa hal yang jadi catatan Pak Pur perlu kita perhatikan juga. Begitu, Kang. Baik, Pak Purwanto, ini terkait dengan RKB tadi di 4 wilayah ya, ada Bogor, Bekasi, juga Kota Bandung, dan juga ada Purwakarta. Ini terkait dengan wilayah 3T, Pak Purwanto. Ini bagaimana strateginya untuk bisa membangun RKB di daerah-daerah 3T yang mungkin memiliki keterbatasan infrastruktur di sana? Kalau di Jawa Barat 3T-nya di mana? Yang tertinggal, terluar, terdepan? Ya, yang terluar kemana? Karena terluar di Jawa Barat ya perbatasan Bekasi sama Karawang, Bekasi sama Jakarta. Dan itu juga mendapat prioritas dari kita gitu. Sama aja. Untuk pegunungan, ini kan Jawa Barat ini begitu banyak sekali. Ya, di daerah-daerah terpencil mungkin yang aksesnya agak susah gitu lah ya, agak susah mungkin aksesnya ya. Karena sekarang yang paling susah kayak ke Surade di ujung genteng aja kan udah gampang sekarang aksesnya. Dan di sana tetap mendapat prioritas oleh sama kita karena ya tadi dilihat kalau di ujung genteng di sisi laut itu misalnya ada kekurangan ruang kelas kan terdeteksi di Dapodik dan jumlah siswanya berapa. Tapi kalau jumlah siswanya juga cukup dan ruang kelasnya masih bisa dimanfaatkan, ya tidak akan kita bangun. Karena kita akan membaca itu dari data pokok pendidikan. Baik. Pak Dan, apa rekomendasi jangka panjang Anda untuk agar pemerataan akses pendidikan Jawa Barat ini tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik ruang kelas saja? Ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tadi, berbagai upaya untuk meningkatkan daya tampung dan sekaligus kualitas pembelajaran di negeri dan swasta harus jadi perhatian. Sekarang kita punya kendala, misalnya Pak Purwanto, sulit pemerintah juga untuk
mengendalikan kualitas sekolah swasta yang dia punya bos yayasan gitu. Harusnya nanti enggak. Dengan adanya kebijakan pengendalian itu mudah-mudahan swasta pun menjadi bagian yang turut berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Yang kedua, lagi-lagi kita selalu terjebak seolah-olah pendidikan itu melulu pendidikan formal. Pak Purwanto tahu persis bahwa ada jenis-jenis layanan lain yang bisa dilakukan khususnya untuk teman-teman kita yang tidak bisa terlibat dalam sekolah reguler. Anak-anak yang bekerja, membantu orang tua, dan lain-lain. Jadi saya kira perluasan konsep negeri dan swasta juga dibarengi dengan perluasan konsep pembelajaran tidak hanya di sekolah formal, itu mampu kita kembangkan sekali lagi untuk tujuan yang sama, meningkatkan sumber daya manusia di Jawa Barat. Begitu, Kak. Baik, Pak Purwanto, tanggapan? Iya, setuju bahwa kan banyak orang masyarakat yang membutuhkan layanan-layanan pendidikan dengan keterbatasan begitu. Dan tentu ini karena menjadi wilayah kewenangannya pemerintah kabupaten kota ya untuk pendidikan non formal paket ABC, tentu kita juga sering memberikan akses kepada sekolah-sekolah non formal ini, pendidikan non formal, untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah formal ketika ada masalah-masalah yang berkenaan dengan angka-angka putus sekolah dan lain sebagainya, termasuk dengan pemerintahan desa setempat gitu. Dan kita juga di sekolah-sekolah negeri juga kita membuka SMA terbuka, ada yang mirip-mirip dengan pendidikan non formal, tapi bentuknya SMA terbuka, semater. Dan itu efektif untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Dan juga mengatasi keterbatasan anggaran gitu kan, Dan Pak. mengatasi keterbatasan anggaran. Nu penting mah semua anak sekolah itu aja atau belajar Sekolah. itu menurut saya. Baik, berarti Setuju. pentingnya CSR ya, yang mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa menjadikan semua ini nyata, Pak Dan. Betul, dan tadi sebenarnya persoalannya adalah Jawa Barat ini cukup potensial untuk melibatkan berbagai hal. Saya beri contoh, penyediaan AC kepada sekolah-sekolah yang kelas-kelas yang menerima siswa di atas standar juga dibantu oleh berbagai pihak. Sebenarnya ada banyak ruang yang bisa dikolaborasikan. Persoalannya tadi, pemerintah seringkali punya keterbatasan untuk mengendalikan sekolah-sekolah di luar sekolah negeri. Nah, ini jadi PR. Bagaimana agar semuanya kompak, semuanya menjadi satu langkah mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Jawa Barat dan mencapai standar nasional pendidikan. Saya kira itu PR-nya. Kalau ini bisa berjalan, apalagi tadi ditambahkan Pak Kadis melibatkan juga teman-teman kita di kabupaten kota, saya yakin persoalan daya tampung dan akses ini bisa diselesaikan tanpa menunggu anggaran terpenuhi sebagaimana yang ideal disampaikan Pak Kadis tadi. Baik, Pak Kadis, terakhir harapan Anda tentunya rencana dan juga rencana program ke depan kepada masyarakat. Gimana Pak? Harapan Anda dan juga rencana program ke depan terkait dari RKB ini? Ya, mudah-mudahan ruang kelas baru ini benar-benar bisa menambah daya tampung anak-anak kita yang membutuhkan di sekolah-sekolah di seluruh Jawa Barat, dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh kita. Sekolah-sekolah swasta juga terus perlu bertumbuh berkembang memenuhi standar pendidikan nasional, dan tentu ketika sekolah-sekolah ini bisa berkembang sesuai dengan standar dan mendapatkan persepsi mutu yang baik dari masyarakat, insya Allah masyarakat juga akan berbondong-bondong masuk ke swasta. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Pak Dan, singkat saja terakhir. Terima kasih Pak Dan, terima kasih. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Bapak Purwanto, dan juga pengamat pendidikan Bapak Dan Satriana yang sudah bergabung bersama kami di ruang publik. Semoga tentunya program ini dapat
lancar. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ruang Publik. Kita ketemu lagi di Ruang Publik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.